Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Afifah dengan NIM 19051552261. Tugas kali ini adalah rekam layar media pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks narasi untuk SMP kelas 8. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulhafiz selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Bahasan yang pertama adalah pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Teks narasi bersifat fiktif atau imajinatif, tetapi biasanya masih masuk akal dan mengandung kebenaran yang didramatisasi dengan hubungan-hubungan antar manusia. Namun, tak jarang pula teks-teks narasi berisi cerita non-fiktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks narasi merupakan teks yang menyampaikan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang terjadi pada satu tokoh, mulai dari latar belakang terjadinya peristiwa hingga puncak peristiwa dan penyelesaiannya. Pembahasan selanjutnya, ciri-ciri dan fungsi dari teks narasi. Yang pertama ada ciri-ciri dari teks narasi. Secara garis besar, teks narasi bercirikan 1. Berkisah tentang suatu peristiwa atau kejadian. 2. Cerita disusun berdasarkan urutan waktu. 3. Menekankan alur cerita secara kronologis. 4. Mengandung nilai estetika. 5. Narasi disusun berdasarkan konflik. Kemudian fungsi dari teks narasi. Yang pertama, mengisahkan suatu cerita melalui rangkaian alur cerita dan unsur-unsur lainnya. Yang kedua, dalam beberapa teks narasi tertentu, terdapat teks yang berfungsi untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengarnya tentang suatu hal, seperti dalam teks sejarah, berita berbentuk narasi, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya ada unsur pembentuk dan struktur dari teks narasi. Unsur pembentuk teks narasi terdiri dari 1. Tema, yaitu pokok pembicaraan dan dasar pengembangan kisah. 2. Latar, yang memberi keterangan pada waktu, lingkungan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa. 3. Adanya penokohan, yaitu watak dan penggambaran tokoh. Dan yang keempat ada alur atau pola rangkaian peristiwa. Lalu untuk struktur dari teks narasi terdiri dari 1. Adanya pengenalan, yaitu gambaran awal atau pengenalan situasi cerita. Yang kedua adanya kemunculan konflik, yaitu pemunculan peristiwa awal. Yang ketiga ada klimaks, yaitu puncak terjadinya konflik. Dan yang terakhir ada antiklimaks, penyelesaian kisah atau penutup kisah. Pembahasan terakhir yaitu jenis-jenis teks narasi. Jenis yang pertama ada teks narasi ekspositoris. Teks ini bersifat informatif dan jelas sehingga membuat pembacanya mudah mengerti apa isi dari teks tersebut. Teks ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembacanya. Jenis yang kedua, teks narasi artistik. Teks ini bersifat imajinasi dengan bahasa yang figuratif, bertujuan untuk menghibur dan memberikan efek keindahan serta pengalaman bagi pembacanya. Jenis yang terakhir ada teks narasi sugestif. Teks ini memberikan sugesti kepada pembacanya untuk meyakinkan pembaca tentang suatu hal. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi teks narasi bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP. Kritik dan sarannya silakan berkomentar. Terima kasih.